Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa dalam acara Gelar Seni Persembahan TVRI Sulawesi Selatan. Kali ini bersama saya Andi Ayu Muhammad. Nah pemirsa, seperti biasa di dalam Gelar Seni ini kami akan menyajikan keanekaragaman seni dan budaya yang terdapat dari Sulawesi Selatan. Namun di edisi kali ini spesial kami akan menghadirkan sebuah teater rakyat yang berjudul I Datu Puseng yang akan ditampilkan oleh Teater Tambora Makassar. Pemirsa, selamat menyaksikan Gelar Seni. Aku undang kalian semua karena saudara sepupuku Larekeng yang berdagang di ibu kota dan juga dekat dengan keluarga istana mengabarkan kepadaku bahwa Pangeran I Datu Puseng, putra mahkota Baginda Sultan Bombanta Magauka Datu Carewe, sedang berkunjung ke seluruh penjuru negeri untuk mengamati jalannya pemerintahan di daerah-daerah. Aku khawatir dia secara diam-diam akan tiba di daerah kita ini. Apa? Pangeran I Datu Puseng? Hah? Datu Puseng? Iya. Pangeran I Datu Puseng dengan tugas rahasia. Kita semua tahu sejak di masa remajanya ia berguru agama di Madinah. Dan setelah dewasa ia kembali ke negeri Bombanta dan mendapat tugas khusus dari ayahandanya untuk mengawasi daerah-daerah di bawah pengawasan wilayah kekuasaan kerajaan Bombanta. Ini baru namanya celaka. Sepertinya beban kita belum cukup berat. Lagi pula, kita hanya samar-samar mengenal wajah remajanya. Sekarang dia sudah pulang ke tanah air. Dan tentunya lebih kita tidak mengenalnya lagi. Semua ini celaka bagi kita, celaka. Aku akan membacakan surat yang kudapat dari Larekeng yang juga kau kenal, Tuan Aking. Begini bunyi suratnya. Cap poku yang baik. Ini dia. Sambil lalu aku buru-buru memberitahu Anda bahwa Pangeran I Datu Puseng akan ke daerah-daerah secara rahasia dengan tugas untuk menyelidiki seluruh wilayah, terutama daerah kita. Aku mendapat kabar ini dari orang-orang yang paling dapat dipercaya. Karena aku tahu bahwa seperti orang lain, Anda juga punya kelemahan-kelemahan karena Anda adalah seorang yang cerdik dan tidak mau kelepasan segala sesuatu yang berenang ke dalam tangan Anda. Keadaan ini genting. Tapi Karen, untuk apa Pangeran I Datu Puseng dikirim kemari, Karen? Untuk apa? Iya, Karen. Jelas ini nasib buruk. Sampai saat ini, berkat pertolongan Tuhan, mereka hanya mencampuri daerah lain. Tapi kini giliran kita
Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dan semakin gila aku untuk membicarakan itu. Aku minta perhatian pada kalian mengenai persiapan-persiapan intern dan apa yang dikatakan oleh Larekeng sebagai kelemahan-kelemahan. Sebab tidak ada manusia yang tidak memiliki kelemahan dan kekurangan. Menurut Karaeng, apa yang dimaksud dengan kelemahan-kelemahan? Ya. Dosa dan dosa ada bermacam-macam. Betul. Aku akan menceritakan kepada semua orang kalau aku menerima sogokan. Tapi sogokan macam apa? Anak-anak kambing. Itu kan lain, Karaeng. Baik anak kambing atau apapun, pendeknya itu sogokan. Hah, dan kau Tuan Dokter, orang sakit di balai pengobatan punya kebiasaan buruk menghisap tembakau begitu keras sehingga kita bersin kalau kita masuk. Dan lebih baik lagi kalau jumlah mereka itu tidak terlalu banyak. Orang akan menyalahkan pengawasan yang kurang atau tabibnya yang tidak cakap. Mengenai hal itu, saya sudah coba untuk mengatasi hal demikian agar kita makin dekat kepada Allah makin baik. Kita tidak usah membeli obat-obat yang mahal. Manusia adalah makhluk yang bersahaja. Kalau ia harus mati, maka ia akan mati. Kalau ia harus sembuh, maka ia akan sembuh dengan sendirinya. Luar biasa. Dan kau, Tuan Hakim, di ruang tempat orang biasanya datang mengadu, pegawai penjaga sudah menternakkan ayam. Dan ayam itu selalu menyeruduk di bawah kaki kita kalau kita lewat. Memang terpuji. Setiap orang menjaga usaha rumah tangganya. Dan kenapa tidak bisa begitu? Tapi di tempat seperti itu, Tuan Hakim, tidak cocok, tidak cocok. Aku sudah lama ingin menyampaikan kepadamu untuk memperhatikan itu, tapi aku selalu lupa. Baik. Nanti kuperintahkan supaya anak ayam itu dikirim ke dapurku hari ini juga. Kalau Karaeng mau, boleh makan di rumah kalau Karaeng mau. Dan kau Tuan Guru, kamu orang memang terpelajar, tapi tingkah lakumu aneh, dan itu mungkin karena bakat terpelajarmu. Di kepalamu penuh dengan berbagai macam pengetahuan. Aku pernah melihat kamu menjelaskan tentang Ito dan Magasin. Luar biasa. Kau jelaskan itu di sekolah. Kau berlari ke sana dengan membanting kursi sekuat tenaga. Luar biasa. Tuan Guru. Memang Itolo itu ada seorang pejuang yang berani. Tapi untuk apa? Untuk apa kau membanting kursi seperti itu? Itu kan kerugian bagi bendahara. Iya, Karaeng. Kuakui, aku memang seorang pemanas. Tapi terserahlah. Untuk ilmu, Karaeng, nyawa pun kukorbankan. Luar biasa, Tuan Guru. Begitulah. Ya. Begitulah hukum nasib yang tidak bisa dijelaskan dengan baik, sehingga kita ini tidak
tahu apakah seseorang itu pintar atau pemabuk. Nah, tapi semua itu tidak penting. Yang kupikirkan sekarang adalah soal kunjungan terkutuk itu. Dan dia bisa saja datang secara diam-diam dan berkata, "Oh, Siapa yang datang? di sini kalian rupanya, ha?" Siapa yang datang? Pangeran Idatu Puseng. Tenanglah sayang. Tenanglah, sebentar juga kau akan lihat sendiri. Ya, tapi saya tidak mau menunggu lama. Cepat keluar sini, Selin. Kita akan menyambut tamu agung Pangeran Idatu Puseng. Ayo cepat. Ayo, Selin. Kamu sibuk sendiri? Orang lagi pusing memikirkan bagaimana menghadapi kedatangan Pangeran Idatu Puseng. Datu pusing. Pusing, saya pusing. Antara museng dan pusing aku. Kau malah pote-pote sendiri. Aduh, sebentar juga dia akan datang, sayang. Iya, Ibu. Sang pangeran sebentar juga akan datang. Sebentar. Kalian semua bodoh. Mana Manci Halapsi? Biar ia pergi melihat apa Pangeran Datu Puseng itu sudah masuk kota atau mungkin sudah dekat sini. Bagaimana tampannya? Apa baju yang dipakainya? Manci, kamu di mana? Manci, di mana kamu? Aduh. Selamat siang. Selamat siang, Pangeran. Selamat datang, Pangeran. Terima kasih. Maaf, Pangeran. Perkenankan kami menyambut kedatangan Pangeran Idatu Puseng dengan segala kerendahan hati dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, tentu. Terima kasih. Maaf, Pangeran. Perkenalkan istri saya, Rini Wanatobi. Nah, dan anak saya, Pangeran, Selin Wanatobi. Nah, dan ini, Pangeran, Tuang Hakim. Saya, Pangeran. Tuang Guru. Saya Pangeran. Tuang Doktoro. Tapi kenapa kalian membiarkan aku berjalan sendiri tanpa ada penjemputan? Aku juga terpaksa mampir di warung untuk makan kapurung karena sudah terlalu lapar. Jalan-jalan kotor, lalu lintas semraut dan sangat gersang. Untunglah orang-orang di warung cukup bersahabat dan menunjukkan jalan ke sini. Astaga. Dia pasti sudah mengetahui berbagai hal dan keadaan di daerah ini. Orang-orang di warung yang kurang kerjaan itu pasti sudah memberitahukan berbagai hal kepada dia. Keparat. Ada apa? Kenapa? Tidak, Pangeran. Tidak, Pangeran. Maaf. Bagaimana kalau Pangeran mencicipi sajian makan siang terlebih dahulu sebelum Pangeran membicarakan berbagai hal tentang daerah ini. Rini, Sali, siapkan makanan untuk Pangeran. Maaf Pangeran, saya mempersiapkan makanan dulu. Ayo Selin, bantu ibu. Ayo. Aku kira ide yang bagus. Aku memang masih lapar lantaran makanan di warung tadi tidak menimbulkan selera makan. Iya, aku tidak tahu apa yang mereka masukkan ke dalam kapurung yang aku santap. Sayur dan ikannya sekeras kayu. Teh yang mereka berikan bau ikan, bukan bau teh. Mengenai hal itu, Pangeran, kami sudah menegur pemilik warung itu agar mereka memperbaiki pelayanannya. Tapi dasar pemilik warung itu kepala batu. Mereka tidak mau peduli, Pangeran. Dasar orang-orang tidak terdidik, Pangeran. Mereka perlu dijebloskan dulu ke dalam tahanan, Pangeran. Tapi bukan cuma itu. Selokan-selokan juga berbau pesing. Lalat berterbangan dan sampah di mana-mana.
trotoarnya rusak-rusak, dan tamannya gersang dipenuhi pedagang kaki lima yang jorok. Aku akan sampaikan kepada Baginda Sultan Bombanta Magaukah Datuk Careng. Ampuni aku, Pangeran. Jangan hancurkan aku. Aku punya anak dan istri. Jangan hancurkan aku, Pangeran. Betul, Pangeran. Ayah. Maaf, Pangeran. Ya. Bagaimana kalau Pangeran bersantap siang dulu, dan kami akan ke lapangan menyampaikan kepada para petugas untuk melakukan pembenahan. Segala macam kelemahan dan keburukan seperti apa yang dikatakan Pangeran tadi. Kalau Pangeran berkenan, istri dan anak kami menemani Pangeran bersantap siang. Baik. Silakan. Terima kasih. Ya. Ayo, Mi. Ayo, Mi. Ayo, Mi. Ayo. Ayo, Mi.